Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk seluruh pemirsa video saya dari Sabang sampai Merauke? Semoga selalu diberi keberkahan rahmat, dimudahkan segala urusannya, dimudahkan rizkinya, diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang-orang yang belum mendapatkannya. Dalam kesempatan kali ini saya akan membaca kitab khurafat, kitab yang dikarang oleh ulama Ba'alawi. Kitab yang akan saya baca adalah kitab Tuhfatul Ahbab halaman 292. Di sini ada satu cerita, yang cerita ini sempat dijadikan eh, materi ceramah oleh Habib Salim bin Jindan. Jadi apa yang tertulis dalam kitab Tuhfatul Ahbab halaman 292 ini sempat menjadi materi bahan ceramah oleh salah satu Habib muda dengan kisah bakul kacang ya. Ternyata memang ada kitab dasarnya, dan ini tertulis di kitab Tuhfatul Ahbab halaman 292. Dan tentu tidak hanya tertulis di kitab Tuhfatul Ahbab saja, pastinya di kitab-kitab yang lebih tua dari Tuhfatul Ahbab pun cerita ini pasti tertulis di sana. Ini adalah kisah di mana ada orang yang meninggal, orang yang begitu cinta kepada Habib Abdullah Al-Haddad, sehingga ketika meninggal, maka pada saat ditanya oleh dua malaikat Munkar dan Nakir, orang ini selalu menjawab ketika ditanya man robbuka, wa man nabiyuka, wa ma kitabuka, dan seterusnya, maka jawabannya adalah Habibi Abdullah Ba'alawi atau Abdullah Al-Haddad. Nah, ini tentu cerita semacam ini adalah cerita yang sesat dan menyesatkan. Karena itu saya tertarik untuk membahas serta mengkritisinya. Namun sebelum masuk pada topik pembahasan dan pembacaan kitab Tuhfatul Ahbab, namun untuk seluruh penonton dari manapun semua yang belum subscribe channel saya, bisa tekan tombol subscribe, kemudian like, serta share video ini ke teman-teman semua agar yang belum tahu menjadi tahu. Yakinlah bahwa munculnya channel ini semata-mata untuk memberi edukasi kepada seluruh umat muslim di Indonesia agar tidak terjerat oleh doktrin-doktrin sesat yang dilancarkan oleh klan atau golongan yang mengklaim dirinya sebagai keturunan Rasulullah dengan mengatasnamakan agama. Selanjutnya langsung masuk pada inti pembahasan, yaitu pembacaan kitab Tuhfatul Ahbab halaman 292. Teksnya saya tampilkan di layar sebagai bukti bahwa apa yang saya sampaikan ini berdasarkan kitab Ba'alawi, bukan semata-mata karena saya menebar kebencian, tidak. Namun saya membongkar kitab-kitab Ba'alawi ya tujuannya ingin memberitahukan kepada publik bahwa memang ajaran Ba'alawi banyak yang melenceng dari apa yang sudah diajarkan oleh Rasulullah kepada kita semua. Penonton bisa simak teks yang saya tampilkan di layar. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma mata asani ukbirul habibu Abdullahi fahadharas sholata alaihi wa kharajal maqbarata wa hadarat dafna falamma tufina ra'au al-hadiruna takhoyaro wajhul habibi Abdillah wasababu annahu atau ilaihil malakani yas'alanihi faqala lahu man rabbuka qala lahuma Habibi Abdullahi Ba'alawi wa kullama salahu syai'un qala Habibi Abdullah Ba'alawi.
Ini di samping akan saya mengkritisi terkait doktrin yang tertulis di halaman ini, yaitu di halaman 292, saya juga akan mengkritisi terkait penulisan dari kitab Tuhfatul Ahbab halaman 292 ini. Jadi di sini Ukbirul Habibu Abduwahi Fahadoro Solata. Ini seharusnya jangan memakai teks Fahadoro, karena Hadoro itu adalah fi'il lazim, tetapi menghendaki di sini mendatangkan maf'ul. Jadi alangkah baiknya ketika memakai fa'ahdoro, karena lafadz as-sholat ini menjadi maf'ul yang dikendakikan fahadoro sholata, maka Habib Abdullah menghadiri, melakukan sholat jenazah. Jadi alangkah lebih baiknya memakai teks fa'ahdoro, jadi memakai fi'il yang rubai, karena sekali lagi fi'il hadoro itu adalah fi'il yang pengamalannya lazim, atau memakai fi'il hadoro dengan ditasdid dotnya, jadi mengikuti wazan fa'ala, ini ya nggak apa-apa. Tetapi di sini memakai teks fi'il sulasi mujarod, fahadoro sholata alaihi wa kharajal makbarota wa hadorot dafna. Nah di sini jadi memakai teks hadoro kurang tepat. Kemudian saya juga mengkritisi wa kullama sa'alahu syai'un. Ini sa'ala adalah fi'il madhi dengan mengandung dhamir tasniyah, kembali kepada malaikat mungkar dan nangkir. Jadi fa'ilnya adalah malaikat mungkar dan nangkir. Tetapi lafadz syai'un di sini dibaca rofa, ini juga salah. Seharusnya yang benar adalah teksnya wa kullama sa'alahu syai'an. Jadi syai'an menjadi maf'ul kedua dari lafadz sa'ala. Nah, ketika syai'un ini dibaca rofa, maka kedudukannya menjadi apa? Sedangkan fa'ilnya adalah malaikat mungkar dan nangkir. Jadi dua yang saya kritisi di teks hadoro. Ini alangkah baiknya memakai lafadz ahdoro atau memakai hadoro dengan ditasdid. Kemudian yang kedua, sa'alahu syai'un. Ini yang benar adalah sa'alahu syai'an. Nah, arti dari tag yang baru saja saya baca adalah ketika Asani ini wafat. Asani katakanlah di sini nama orang. Ketika Asani wafat, Habib Abdullah diberitahu dan menghadiri sholat jenazah. Beliau pergi ke pemakaman dan hadir di pemakaman. Setelah pemakaman, mereka yang hadir melihat wajah Habib Abdullah Al-Haddad ini berubah. Hal ini terjadi karena dua malaikat, yaitu Munkar dan Nakir, ini mendatangi dari almarhum yang sudah dikubur. Kemudian dua malaikat itu bertanya kepada almarhum dengan pertanyaan man robbuka. Jadi man robbuka, siapa Tuhanmu? Dijawab oleh almarhum dengan jawaban Habibi Abdullah Ba'alawi, atau dalam kitab lain ini Habibi Abdullah Al-Haddad. Kemudian, dan setiap kali kedua malaikat Munkar dan Nakir ini bertanya kepada almarhum, maka si almarhum atau si mayit ini menjawab tetap Habibi Abdullah Ba'alawi. Intinya apa? Intinya dalam cerita ini ada seorang yang meninggal. Seorang yang meninggal ini orang dekat Habib Abdullah Al-Haddad. Orang ini termasuk orang yang sangat cinta kepada Habib Abdullah Al-Haddad. Suatu ketika orang ini sudah selesai umurnya atau sudah datang ajalnya, sehingga orang ini Asani ini meninggal. Nah, pada saat meninggal, Habib Abdullah Al-Haddad ini dikabari. Kemudian Habib Abdullah Al-Haddad mendatangi
takziah, kemudian ikut menyolati, kemudian hadir di pemakaman. Nah, pada saat si mayit sudah dikubur, orang-orang yang ikut ke pemakaman ini kaget melihat wajah Habib Abdullah Al-Haddad ini berubah. Karena apa? Karena katanya dua malaikat Munkar dan Nakir ini datang mendatangi si mayit Asani. Kemudian kedua malaikat Munkar dan Nakir ini tanya, "Man Rabbuka, siapa Tuhan?" Dijawab oleh si mayit yang sangat cinta kepada Habib Abdullah Al-Haddad dengan jawaban, "Habibi Abdullah Al-Haddad." Kemudian pertanyaan apa saja? Pertanyaan berikutnya pun, "Man Rabbuka wa man nabiyuka wa ma kitabuka," dan pertanyaan-pertanyaan lain. Ini dijawab dengan jawaban yang sama, yaitu Habibi Abdullah Ba'alawi. Apa yang bisa kita ambil dari cerita ini adalah, apakah Habib Abdullah Al-Haddad ini merasa sebagai Allah? Sehingga ketika orang yang begitu cinta dengan Habib Abdullah Al-Haddad mati, kemudian ditanya malaikat Munkar dan Nakir dengan pertanyaan, "Man Rabbuka, siapa Tuhanmu?" Dijawab dengan jawaban Habibi Abdullah Al-Haddad. Kemudian ketika si mayit ini ditanya lagi, "Waman nabiyuka," maka si mayit pun menjawab, "Habibi Abdullah Al-Haddad." Jadi Habib Abdullah Al-Haddad dalam kisah ini adalah memposisikan diri sebagai Allah sekaligus memposisikan diri sebagai Rasul. Jika memang niat dari cerita ini adalah ingin menyalahkan jawaban dari si mayit yang cinta banget kepada Habib Abdullah Al-Haddad, maka seharusnya dalam cerita ini diperjelas bahwa Habib Abdullah Al-Haddad ini protes dan menyalahkan jawaban dari si mayit ketika ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir. Ditanya, "Man Rabbuka wa man nabiyuka," tetapi dijawab dengan jawaban yang sama, Habibi Abdullah Al-Haddad. Tetapi dalam cerita ini tidak disalahkan dari jawaban si mayit atas jawaban dari pertanyaan, "Man Rabbuka wa man nabiyuka." Ini berarti apa? Berarti adalah cerita yang tertulis dalam kitab Tuhfatul Ahbab dan juga dalam kitab-kitab lain, karena tidak hanya Tuhfatul Ahbab yang menulis cerita semacam ini menggiring satu doktrin halus pemujaan kepada Habib Abdullah Al-Haddad. Jadi betapa keramatnya Habib Abdullah Al-Haddad, seakan-akan bahwa cukup dengan menjawab, "Siapa Tuhanmu?" dijawab Habib Abdullah Al-Haddad. Kemudian siapa nabimu? Dijawab dengan jawaban Habib Abdullah Al-Haddad. Ini terkesan bahwa jawaban itu sudah mewakili dari semua pertanyaan yang ditanyakan oleh malaikat Munkar dan Nakir, dan terkesan bahwa malaikat Munkar dan Nakir pun setuju dengan jawaban si mayit tersebut. Ya, ini kan sebuah penyesatan ajaran. Ajaran ini penyesatan, tertulis dalam kitab Ba'alawi. Uang pertanyaan, "Man Rabbuka, siapa Tuhanmu?" dijawab Habib Abdullah Al-Haddad. Kemudian pertanyaan, "Waman nabiyuka, siapa nabimu?" dijawab lagi Habib Abdullah Al-Haddad. Dan pertanyaan-pertanyaan berikutnya pun sama, jawabannya Habib Abdullah Al-Haddad. Sebenarnya maunya cerita ini apa? Maunya cerita ini apa? Kalau tidak untuk memuja Habib Abdullah Al-Haddad, seakan-akan Habib Abdullah Al-Haddad diposisikan sebagai Allah sekaligus diposisikan sebagai Rasul. Ayah Maibin, sekali lagi saya tantang, apa maksud dari cerita yang tertulis dalam kitab Tuhfatul Ahbab halaman 292? Jika memang niat memberikan cerita ini dengan tujuan bahwa apa yang
dijawab oleh si mayit yang cinta banget dengan Habib Abdul Al-Haddad merupakan jawaban yang salah. Seharusnya Habib Abdul Al-Haddad protes dalam cerita ini. Harusnya marah. Tapi kan tidak. Dalam cerita ini Habib Abdul Al-Haddad tidak marah sama sekali. Membiarkan cerita ini apa adanya semacam ini. Ini berarti doktrin. Ini mendoktrin pada pembaca kitab Tuhfatul Ahbab betapa hebatnya Habib Abdul Al-Haddad, betapa keramatnya Habib Abdul Al-Haddad, sampai namanya saja bisa mewakili untuk jawaban dari semua pertanyaan malaikat mungkar dan nakir nanti di alam kubur. Jadi ketika Muhyiddin ini mati, kemudian didatangi malaikat mungkar dan nakir, kemudian ditanya man rabbuka, jawab saja Habib Abdul Al-Haddad. Wa man nabiyuka, jawab saja Habib Abdul Al-Haddad, dan seterusnya, jawab saja Habib Abdul Al-Haddad. Ini nanti akan diluluskan oleh malaikat mungkar dan nakir. Kalau kita berpegangan pada kitab Tuhfatul Ahbab halaman 292. Dan ini tentu ajaran yang sesat dan menyesatkan. Maka sebuah kesesatan semacam ini sebaiknya jangan ditutup-tutupi, harus dibongkar, harus dipublikasikan. Agar apa? Ya agar tidak menyesatkan umat, bahwa ajaran moyang-moyang Ba'alawi ini suka sekali membuat cerita-cerita khurafat semacam ini, dan cerita semacam ini sangat salah, sesat dan menyesatkan. Dari mana nama Habib Abdul Al-Haddad kemudian menjadi sebuah kecukupan untuk semua jawaban dari pertanyaan malaikat mungkar dan nakir? Seakan-akan kan dibenarkan itu. Nah ini yang tidak benarnya di situ. Man rabbuka, ya jawabnya Allah. Wa man nabiyuka, ya jawabnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Masa iya sih man rabbuka dijawab Habib Abdul Al-Haddad? Emang Habib Abdul Al-Haddad Allah? Wa man nabiyuka, seharusnya dijawab ya Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kok dijawab Habib Abdul Al-Haddad? Emang Habib Abdul Al-Haddad Nabi? Ya ini kan, ini cerita yang sesat dan menyesatkan. Jadi ceramah Habib, itu Habib muda itu, yang ceramah dengan menceritakan bakul kacang itu, penjual kacang yang sangat cinta kepada salah satu Habib. Sehingga ketika mati, orang yang sangat cinta kepada Habib tersebut, ini disuruh ketika didatangi malaikat mungkar dan nakir, suruh saja dengan menjawab dengan jawaban si nama Habib. Nah ini sama dengan cerita yang tertulis dalam kitab Tuhfatul Ahbab. Ini tidak bisa dibenarkan sama sekali. Cerita semacam ini, sekali lagi saya katakan bahwa cerita ini adalah cerita yang sesat dan menyesatkan. Saya menunggu komentar Muhyiddin. Ketika Muhyiddin saya sodori cerita-cerita khurafat yang tertulis di kitab Ba'alawi, ini Muhyiddin diam. Muhyiddin paling akan mencari kesalahan-kesalahan dari Mukimat, mentoknya dalam sisi pembacaan kitab yang kebetulan salah. Walaupun itu tidak merubah makna, tapi hanya karena menemukan kesalahannya di situ, ya sehingga Muhyiddin akan ketol menghantam dengan kesalahan-kesalahan Mukimat yang fokusnya di pembacaan kitab. Padahal menurut saya ketika pembacaan kitab ada keteledoran tetapi tidak merubah makna dan tidak merubah pemahaman, ya dimaklumi, namanya saja manusia. Kalau hanya kesalahan, keteledoran, ini manusiawi. Tapi ketika kesalahan akidah, kesalahan keyakinan, ini kan kesalahan keyakinan, lah ini yang perlu dikritisi. Jangan sebaliknya, kesalahan membaca kitab sedikit saja dikritisi, dikatakan goblok, dikatakan tolol. Giliran kesalahan akidah ini kesalahan akidah bin. Kenapa Anda diam? Kenapa Anda tidak berani mengkritisi kitab junjungan Anda, Tuhfatul Ahbab,
halaman 292, di mana ada seseorang yang sangat cinta kepada Habib Abdullah Al-Haddad. Ketika mati, ditanya malaikat mungkar dan nakir, man robuka, jawabnya Habib Abdullah Al-Haddad. Ketika ditanya waman nabiyuka, jawabnya Habib Abdullah Al-Haddad. Ini adalah kesalahan akidah, bin. Ayo kritisi cerita ini, jangan diam. Apakah Anda akan membenarkan cerita ini dan dianggap sebagai sebuah kebenaran, sehingga boleh ketika nanti Muhyiddin mati, kemudian didatangi dua malaikat mungkar dan nakir, ditanya man robuka, boleh dijawab dengan jawaban Habib Abdullah Al-Haddad. Ketika ditanya waman nabiyuka, boleh dijawab dengan jawaban Habib Abdullah Al-Haddad. Pasti ya dihajar oleh malaikat mungkar dan nakir. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Pada intinya ini adalah penyesatan akidah, ini adalah penyesatan ajaran. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam panas untuk seluruh muslim di Indonesia.